Biasa dia sampaikan bahwasanya komunitas orang itu bisa mengalami perubahan ketika ia datang ke gereja pada hari Minggu saja. Hanya 5% itu bisa mengubah kehidupan mereka. Orang itu tergabung di dalam komunitas, maka persentasenya itu meningkat menjadi 35%. Berapa orang itu masih berada di dunia ini kan ada kehidupan yang harus dijalani. Nah, pilihan-pilihan itu mungkin kalau si pemuda itu, saya Harrison, pada saat tahun 99 salah jalan, akhirnya masuk penjara. Itu kan pilihan. Apakah saya menikmati kehidupan tersebut? Enggak. Ya, kita yang jalani kehidupan itu kok. Kemudian ketika di tahun 2009-2010, tadi saya nggak cerita ya, 2009-2010, kalau di tahun 99 itu menuntun dia masuk penjara. Di tahun 2009 itu menuntun kejatuhan daripada orang tersebut. Atau ketika saya salah jalan 2009, saya selingkuh, saya punya simpanan Will namanya, wanita idaman lain, yang akhirnya membawa kehidupan saya itu semakin kacau sehingga saya mengalami kejatuhan. Itu juga pilihan di dalam komunitas. Apakah kita mau ikut di dalam komunitas apa tidak? Kan begitu. Orang itu tertanam di dalam komunitas, maka kemungkinan orang itu bisa mengalami perubahan itu meningkat dari 5% menjadi 35%. Itu sudah tertulis di Alkitab. Kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menciptakan komunitas pertama, ya, itu adalah Tuhan sendiri melalui Hawa. Jadi Tuhan menciptakan satu penolong sepadan untuk Adam, dan terbentuklah komunitas pertama di sepanjang peradaban manusia. Jika anak itu keluar, atau sebelum anak itu keluar dari rahim mamanya, anak itu sudah ngerepotin orang nggak? Dia membutuhkan orang nggak? Menyusahkan orang nggak? 9 bulan bayi itu di dalam perut mamanya. Sama ketika kita masih dalam kandungan mama saja, kita sudah menyusahkan mama kita. Belum lagi 3 bulan pertama harus mual, muntah, setiap makanan yang dimakan itu rasanya kok nggak enak. Saya nggak merasakan ya, tapi saya percaya istri saya merasakan. Oke. Nah, belum lagi kemudian ketika ngidam setelah masuk 4, puji Tuhan keluarganya tidak meninggalkan dia. Ya kan? Puji Tuhan keluarganya tidak meninggalkan dia, dan keluarganya, istri yang luar biasa. Ya kan? Tadi pagi sebenarnya kita punya rencana dia mau datang, tapi ada 1 dan 2 hal yang juga udah dandani saya. Ya kan? Supaya nggak kelihatan berminyak. Ya, istri saya luar biasa, namanya Ayu Aries, dia jago masak. Anda bisa follow di Instagramnya. Gue jadi promosi di sini. Oke. Orang itu sudah jatuh. Saya itu jatuh pada tahun 2009. Istri saya yang duluan, dia pergi ke gereja, cari Tuhan, doakan saya dengan harapan saya bisa kembali. Karena dia sudah tidak tahu mau cari siapa lagi. Ya kan? Dia pergi ke gereja, nyasar ke gereja yang berbahasa Inggris, bayangin aja. Dan dia tuh nggak ngerti, datang dengan segala beban hidup dia, harapan dia bisa menemukan jawaban. Ternyata jawaban yang Tuhan berikan itu dalam bentuk bahasa Inggris, dan dia bingung. Ya kan? Nah, akhirnya singkat cerita, orang itu pergilah ke gereja. Melalui istri saya bisa ke gereja. Kembali ke gereja, bukan bisa ke gereja, tapi kembali ke gereja. Saya dibaptis tahun 99. Kemudian 99 saya dibaptis. Perjalanan hidup saya memilih pergaulan yang salah. Waktu itu tidak ada CG, ya kan? Tidak ada sih ada, tapi saya tidak tertanam di gereja, di CG tersebut. Saya tertanam di dalam pekerjaan yang salah, makanya menuntut, ya kan? Kan begitu. Nah, sama yang kedua kali juga begitu. Saya bahkan yang kedua kali itu lebih ngeri lagi. Saya sudah melayani loh waktu itu loh. Saya sudah melayani, saya menjadi pembaca warta di gereja, kemudian saya juga jadi asar. Gerejanya itu pokoknya komplit lah, pelayanan kita itu komplit lah di sana. Tapi tidak terkonek dalam
connect group, tidak ada suatu kelompok. Ada kelompoknya tapi tidak seperti GMS yang memang mendeklarasikan GMS itu adalah gereja sel. Saya tidak tertanam di sana. Ya kan, akhirnya itu membawa kehidupan saya itu semakin gak karuan, jatuh sampai ke dasar-dasarnya. Baru kemudian tahun 2013 saya mulai saya mulai kembali ke gereja. Oke. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 sudah rajin ke gereja. Gambar diri saya yang sebelumnya rusak itu sudah mulai diperbaharui. Saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Saya tahu Yesus mati untuk orang-orang yang memang seperti saya, yang berbuat dosa yang jauh, ya kan. Dan kematian Kristus itu cukup sekali untuk selamanya. 10 kali pun saya jatuh, ya kan, saya percaya Tuhan 10 kali juga akan mengampuni. Mau kehidupan yang membawa kita, tadi saya katakan, membawa saya itu hidup tidak diberkati, ya kan? Mati ke surga tapi hidup tidak diberkati. Di penjara yang penuh dengan banyak pergumulan, yang makan hati, yang apa, ya kan, yang salah jalan, yang tidak ada damai sejahtera, tentunya kita semuanya enggak, ya kan. Nah, 2015 awal saya mulai didaftarkan untuk ikut di Connect Group. Istri saya mendaftarkan. Apakah itu langsung saya terima? Oh, enggak. Saya pulang dari gereja, saya ingat itu ibadah spesial yang dibawa oleh Pastor Firman Tova itu sendiri, ya kan. Jadi ketika pulang dari gereja tersebut, pulang dari ibadah tersebut, ya kita pulang kan ibadah jam 4 sore. Ya biasanya kalau orang yang banyak pergumulan itu datangnya ibadah jam 4 sore. Karena malu ya. Gak mau selalu datang di jam 4 sore. Karena kenapa? Takut ketemu orang. Ya, takut nanti begitu ketemu orang, ada teman yang dia kenal, orang itu akan hakimi. Kamu, waduh, ini sudah susah baru ingat Tuhan, kan begitu. Itu ada. Padahal tidak ada. Itu hanya pekerjaan si iblis. Tidak ada penghakiman sekalipun hari ini. Tidak ada penghakiman. Saya sudah mengalami. Mau sejatuh-jatuhnya itu tidak ada penghakiman. Itulah komunitas yang benar. Komunitas di mana Daniel pergi menyampaikan ke teman-temannya. Jadi ketika selesai ibadah, pulang kita langsung beli makan untuk makan malam, ya kan. Nah, setelah itu kita di mobil sambil menunggu makanannya selesai, kita nunggu. Istri saya bilang, dia melihat saya sudah ada perubahan hidup, ya kan. Dari bulan 10 sampai di bulan 1, dia bilang, kamu udah boleh ikut JG lah. Nanti dulu lah, saya bilang gitulah. Saya kan masih merokok. Nanti kalau saya udah berhenti merokok baru ikut JG lah. Ya. Akhirnya dia bilang, saya udah kasih nomor telepon kamu sama saya punya JGL, nanti dia akan konekkan kamu supaya kamu bisa kembali ke JG. Karena saya cerita dulu kamu pernah pelayanan gini-gini. Saya marah. Kamu yang pergi ke gereja aja kamu udah harus bersyukur. Ya, jangan kasih nomor telepon saya sama orang lain. Marah saya, ya kan. Hanya marah, saya turun mobil, saya banting gitu. Saya selesai ambil makanannya, masuk lagi banting gitu. Begitu saya mundur, langsung nabrak. Ternyata di belakang mobil saya itu ada mobil, saya parkir di Jalan Bogor, beli makannya di Jalan Selatan. Jadi kalau kita parkir mundur begini, begitu kita akan keluar kan kita mau mundur. Saya melihat spion saya di sini nggak ada mobil, rupanya mobilnya di sini sebelah kiri. Karena memang saya sudah emosi, saya mundur, tabrak. Gubrak, ya kan? Itu kan Tuhan marah kan? Dalam hatiku begini, ya kan? Padahal bukan Tuhan marah karena emosi. When your emotion is high, your intelligence is low. Ketika emosi kamu tinggi, maka intelijen kamu rendah. Ya singkat, kalau bahasa ekstrimnya itu jadi bego. Ketika kamu marah, emosi kamu itu jadi bego. Tapi rendah, kepintaran kamu meningkat. Your intelligence is high, itu kebalikannya. Nah, jadi singkat cerita, saya sudah nabrak, ini udah diingatkan. Akhirnya saya datang, saya turun baik-baik, saya bilang, mohon maaf, orangnya juga aci-aci ya. Berusia masih muda, mohon maaf saya sudah nabrak mobilnya. Akhirnya nanti saya akan bereskan, saya bilang gitu. Mobil Cici ada asuransi? Oh ada katanya. Oke, saya punya nggak ada asuransi. Nah kalau memang Cici punya ada asuransi kan sayang, ada bayar premi ya. Lebih baik nanti saya tanggunglah resiko sendirinya. Singkat cerita, saya teringat ada satu orang yang ikut di CG, ya seorang yang bekerja di asuransi. Sofian mungkin kalau Anda kenal, dia di asuransi. Saya hubungin dia,
Pak tolong bantu ya, dia bantuin. Makanya kita butuh komunitas ya. Dia bantuin, tetap beres, oke. Nah, saya merasa berhutang budi karena waktu dia bantuin itu bener-bener dia bantunya itu gampang. Saya tuh nggak repot. Ya, saya hanya kasih nomor polisnya, dia hanya bantu kontak orangnya sampai mobil itu pokoknya beres lah, nggak ada pertemuan lagi lah. Nah, akhirnya saya merasa hutang budi sama orang tersebut, ya kan? Nah, bagaimana menyenangkan orang tersebut? Karena saya punya pikiran, oh iya ya, orang ini sudah di BMS, kemudian dia juga sudah ber-CG, ya kan? Bro, lu CG di mana bro? Ya kan? Lu baik ya, bilang gitu ya, mau bantuin gini-gini ya, kita jadi harus jadi berkat lah ya kan? Lu baik ya? Oke, akhirnya dia bilang, saya CG di car station katanya. Bukan car station, saya CG di Jalan Negara Suwandi, Kuasun katanya. Itu tahun 2015 ya, Kuasun. Ya. Jadi udah, akhirnya saya bilang oke, nanti saya akan ikutlah di CG-nya kamu lah ya. Maksud hati itu hanya untuk apa? Menyenangkan aja, karena memang untuk membalas budi aja. Saya nggak tahu bagaimana cara balasnya kan begitu. Nah, akhirnya saya datang, hadirlah di CG. Begitu sudah selesai CG-nya, dikenalkan dengan Pak Asun di situ. Nama kamu Harrison ya? Jadi keluarin handphonenya. Tahu nggak? Saya juga sebelumnya udah ada nomor kamu. Saya sudah dikasih sama Sandra. Ya, nomor kamu ini. Ya kan? Ini dia, betul ya nomor kamu ini ya. Luar biasa ya. Ya kan? Jadi tidak ada yang kebetulan. Istri saya memberikan nomor telepon saya kepada Bu Sandra sebagai CGL-nya, dia memberikan ke Pak Asun. Akhirnya Tuhan izinkan segala keadaan yang walaupun kelihatannya tidak baik, tapi ketika kita menanggapinya itulah Tuhan membawa kita masuk ke dalam komunitas. CG-nya itu di CG Bu Asun, ya kan? Nah disitulah kita mulai belajar bertumbuh. Pergumulannya ada nggak? Ada. Dan luar biasanya di dalam komunitas itu, ketika kita sudah tertanam di dalam komunitas, istilahnya itu kalau Pak Rudi itu sering kasih tahu ke saya, kita itu kalau sudah ikut di dalam komunitas, kita itu sudah ikut di dalam suatu pelayanan, kita itu ibaratnya ikan yang hidup di lautan bebas, sekarang sudah dimasuki ke dalam akuarium. Jadi kekang daripada kedagingan itu ada. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu sudah ada kekangnya pergaulan yang buruk itu. Saya membuktikan 35% orang itu kalau sudah terkonek di dalam suatu kelompok sel, maka orang itu bisa mengalami perubahan. Dibanding orang itu hanya 5% kalau hanya ibadah tapi tidak terkonek. Berarti masih ada 65% kita itu bisa tersesat. Oke, tapi persentase itu sudah naik jadi 35%. Oke, Anda bayangkan ikan itu ditonton oleh berapa? Jemaat gereja Mawar Saron. Wah, mungkin kalau untuk wilayah Medan, Binjai, Tanjung Morawa saya kira hampir ada 5.000 jemaat. Ya, 5.000 jemaat itu mungkin, betul ya? Orang itu lahir sampai orang itu meninggal, kita itu selalu berada di sana. Ya kan? Sering sekali ketika saya jalan kemana-mana, orang itu suka senyum sama saya. Saya itu senyum kembali lagi. Ya kan? Istri saya bilang, kamu kok GR ya sekarang? Kalau jalan suka senyum-senyum sendiri ya. Kamu kenal siapa dia? Enggak kenal. Ya kan? Karena banyak orang melihat kita. Terakhirnya kita harus apa? Menggunakan kekang itu, kekang komunitas itu. Karena di dalam komunitas itu orang melihat kita, ya kan? Nah, kalau kita ingin melenceng, komunitas itu juga akan mengingatkan kita. Ya, ketika saya di SMS, di WA oleh gereja oleh GMS, mungkin di sana itu melalui Pak Fendi ya, karena memang kita di pelayanan itu di FLC juga termasuk greeter. Saya dimasukin nama saya itu sebagai calon seorang greeter seperti Pak Cuan tadi di sini. Mulai mau diikutkan untuk training menjadi seorang greeter, ya kan? Ada hal-hal yang Tuhan bisa kikis melalui pelayanan tersebut. Ya kan? Kejadiannya begini. Pada suatu siang, mobil saya itu lagi dalam keadaan parkir, itu ditabrak orang, dong, sampai alarmnya bunyi, din, alarmnya bunyi itu jam 12 siang. Kalau jam 12 siang itu saya dari rumah, pulang ke rumah, ya kan, makan siang, dan itu ditabrak. Dan saya turun ke bawah, itu mobilnya banyak besar, lampunya itu pecah, di sininya banyak, pokoknya parah lah, sampai alarmnya bisa bunyi, ya kan. Wah, saya kejar orangnya, saya turun, saya nggak pikir panjang, langsung saya kejar, pakai mobil saya kejar terus itu, udah kayak film-film kebut-kebutan, saya kejar,
kencang sampai kira-kira sudah kejar hampir 2 kilometer. Saya cegat mobilnya dan saya turun. Begitu saya di kacanya itu, saya tahu itu adalah sopir karena dari penampilan kelihatan. Saya turun dan saya gebrak itu kacanya kuat. Bang! Turun kau! Manusia lama muncul lagi. Ya, manusia lama muncul lagi. Apa saya nggak salah? Mobil saya lagi parkir loh. Ya kan? Nggak ada cerita. Kalau kita sama-sama jalan, kita masih bisa saling argumen. Lu yang salah, gua yang salah. Tapi ini mobil saya parkir, pokoknya nggak ada cerita. Dia pasti salah. Kejar, bang, turun. Orang itu ketakutan, dia buka kaca sedikit. Ya kan, maaf pak, jangan buka. Tadi kan saya udah bilang bu ya, jangan kabur ya. Sopirnya begitu, bilang sama bosnya lah di belakang. Turun. Saya bilang gitu, ini keluarin. Dia punya SIM ketakutan. Dia keluarin pelan. Akhirnya dia buka kaca. Begitu dibuka kaca, Pak Harisonnya, kamu ya? Mau apa lagi? Banyak. Tapi udah gengsi ya kan? Namanya juga udah gengsi telanjur. Wah, kamu nggak boleh lah begitu. Masa udah tabrak orang kok kabur ya kan? Harusnya kamu turun lah ya kan? Udah, habis itu malu saya pegang SIM-nya, saya jalan lagi. Karena saya udah tahu siapa orangnya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama saya telepon Pak Asun dulu sebagai pemimpin saya. Ya kan? Sebagai tidak salah saya laporkan dulu. Jadi ada penguritan, ada proses, ada suatu ikatan atau kedagingan kita itu diikat, ya kan? Sehingga kita itu bisa dari hari ke hari itu terus diperbaharui, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Karena setiap ada perjumpaan dengan Kristus, orang itu pasti akan berubah. Kita punya misinya itu di dunia ini apa? Bagaimana kita membawa sebanyak mungkin orang itu kepada Yesus. Ya kan, louder. Ya kan, action itu akan berbicara lebih keras dibandingkan dengan teori. Firman ini hanya berupa firman kalau tidak ada dilakukan, tidak ada pelaku firman. Tapi firman itu akan menjadi hidup ketika ada orang-orang atau kita yang menjadi pelaku firman. Firman itu menjadi bagian daripada hidup kita sehingga Kristus akan bekerja. Di dalam setiap keadaan untuk supaya apa? Untuk supaya ada perubahan dalam hidup kita. Dan ketika kita berubah dan kita bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang lain melalui kehidupan kita, maka orang itu akan kita bawa kembali lagi ke Tuhan. Siklusnya simple. Dari Tuhan, Pak Philip pernah bilang, kembali untuk Tuhan. Dalam satu komunitas, ya kan, kita menerima urapan, kita menerima impartasi dari Tuhan, dan ketika dari Tuhan itu sendiri untuk kita setelah ada pada kita, maka kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi teladan, dan teladan itu akan membuat orang lain melihat Yesus. Itu yang terjadi di dalam pemuritan. Bring people, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membawa Tuhan, membawa orang kepada Tuhan. 12 murid Yesus, di dalamnya ada siapa saja? Ada nelayan, ternyata menjadi rasul yang luar biasa. Bahkan Tuhan bilang, upon this rock I will build my church, kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat, bapak gereja pertama, Petrus. Kemudian ada Matias, pemungut cukai, yang menjadi murid Yesus, yang mengalami transformasi kehidupan. Di antara 12, yaitu Yudas. Makanya selalu ada satu. Tuhan itu enak. Tuhan itu enak ketika dia memberikan kita opsi. Dia akan memberikan opsi yang paling gampang buat kita. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, ya Anda lihat, seluruh pohon yang di taman ini Anda boleh makan, hanya satu aja kamu jangan makan. Bayangin aja, saya suka bicara. Di antara 9.999 pohon itu boleh kamu makan, satu jangan ya. Ya, supaya apa? Supaya ada free will yang bisa kita terapkan. Kalau Tuhan bikin 1000 pohon semuanya bisa nggak yang boleh kita makan? Bisa. Tapi apa bedanya? Ya kan? Apa enaknya? Itu kan tidak menunjukkan Tuhan itu memberikan free will ke kita. Tuhan itu kan terkesan itu sebagai seorang yang otoriter, tidak memberikan kita opsi. Tapi ketika Tuhan memberikan opsi, ngeri opsinya. Ya kan? Nah, sama juga. Tuhan memberikan contoh di antara 12 murid semuanya dipakai luar biasa. Kecuali satu ini. Satu ini kan juga Tuhan akan memberikan contoh bahwasanya it's okay. Kegagalan itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan yaitu gagal memuridkan seorang Yudas supaya
orang lain itu bisa tahu tidak ada yang sempurna selama masih di dalam dunia ini. Dengan kesempurnaan Tuhan, Tuhan izinkan ketidaksempurnaan itu terjadi di dalam pemerintahan Dia itu supaya kita bisa belajar bahwasanya Tuhan itu tidak mencari yang sempurna. Oke, berarti ya pada dirinya sendiri tidak berarti ia telah menipu dirinya sendiri. Yang bahaya itu adalah pembenaran diri. Kita mengingat, wah, apa yang saya lakukan ini benar, apa yang saya lakukan ini benar, apa yang saya lakukan ini benar. Ya, di dalam komunitas ada struktur organisasi. Di dalam komunitas ada tongkat komando, ada pemimpin. Mungkin di sini dimulai dari gereja, dari gembala, kemudian tim leader, kemudian coach, kemudian CGM, sponsor, dan member. Ya, nah, struktur itu untuk mengingatkan kita bahwasanya ada pemimpin untuk kita melatih kependudukan diri kita. Kadang-kadang kita merasa, oh, pemimpin kita itu mengambil seperti ini, pemimpin kita itu meminta seperti ini, tapi ternyata di dalam ketaatan tersebut itu kita bisa belajar banyak hal, ya kan? Kita bisa belajar banyak hal. So, dalam komunitas itu sendiri, ya, sesuatu itu akan jadi berarti ketika kita belajar untuk membuka diri kita itu untuk dalam penundukan diri, ya kan? Kita bekerja di dalam setiap komunitas itu, Tuhan itu bekerja. Tidak ada, kan saya bilang, dua komunitas yang sehat yang saya rekomendasi adalah komunitas yaitu keluarga dan komunitas rohani. Dan itu kita harus pilih supaya kita bisa tertanam di dalam komunitas itu, supaya ada di dalamnya itu pemuritan, ada di dalamnya pembelajaran, ada itu di dalamnya perubahan hidup. Ya, kita lihat saja, Yesus 12 muridnya, dia melayani siapapun yang dia jumpai, orangnya itu mengalami perubahan hidup. Ya, dari perempuan Samaria, kemudian pemungut cukai, ya kan? Bahkan penjahat yang disalibkan di samping Yesus, ya kan? Itu juga mengalami perubahan hidup, walaupun itu di final hours-nya Yesus, di detik-detik terakhirnya Yesus. Petrus, nelayan, juga menjadi penjala manusia, ya kan? Pengalaman hidup kita. Jadi ketika di ayat 3 dikatakan kita harus belajar tidak merasa diri benar, oke? Yaitu di dalam kelompok tersebut kita itu akan dibawa. Kita itu kita itu bisa terus mengenakan kekang suci itu untuk mengekang kedagingan kita. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak dikatakan pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Kayaknya kan lebih afdol, ya kan? Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Tapi ini kok enggak, pergaulan yang buruk. Berarti